dan kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh melaksanakan ibadah yang akan ditayangkan dan disaksikan oleh banyak orang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua yang ambil bagian liturgi, singer, bahkan pemain musik dan pengkhotbah. Tuhan berkati. Biarlah kiranya pelayanan kami ini tidak sia-sia, tapi biarlah menjadi berkat buat banyak orang yang menyaksikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak semua. Apa kabarnya? Seperti biasa anakku, hari ini kita akan mengadakan kebaktian online kita, yaitu kebaktian online tingkat TK dan SD. Nah, sebelum kita bernyanyi, saat teduh dimulai ya. Saat teduh selesai. Nah, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Besar Cinta Yesus. Kita nyanyikan dengan suara yang kuat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan nafas kehidupan, udara yang segar masih dapat kami nikmati sampai saat ini. Bapa yang baik, di mana ibadah online kami ini akan berlangsung, kiranya Tuhan memberkati anak didik kami, TK, SD beserta gurunya. Tuhan Yesus yang baik, terimalah Tuhan lagu puji-pujian yang akan dinyanyikan bersama-sama. Terpuji namamu Yesus, hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Nah, lagu kedua kita yaitu yang berjudul Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Semua
siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkannya. Nah, lagu terakhir kita yaitu sebelum mengumpulkan persembahan, lagu pujian kita yang berjudul Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menyertai kami ya Tuhan hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pemikiran kami ya Tuhan, agar kami diperbarui oleh para firman-Mu ya Tuhan, agar kami terus dikuatkan daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil daripada Matius 28 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Haleluya. Ya, ini adalah Kristus sudah bangkit. Inilah kabar baik atau berita sukacita bagi setiap orang percaya sepanjang masa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus, daripada kemenangan juga yang melalui daripada kehidupan kita, diberikan napas sukacita, diberikan umur yang panjang juga, disertai daripada setiap hari-hari kita. Tetapi kabar baik bagi dunia, kabar baik umat percaya akan kabar baik bagi kita dimanapun kita berada. Ternyata kematian bukan akhir kehidupan Yesus. Demikian juga hidup kita tidak berakhir di kematian. Bagi orang percaya, firman Tuhan tegas menyebut barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berita kebangkitan Yesus Kristus pertama sekali disaksikan oleh perempuan, yaitu yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Firman Tuhan menyapa kita semua, kamu takut. Di dalam Alkitab perkataan janganlah takut disebut sebanyak 365 kali. Misalnya kepada Yusuf diteguhkan untuk janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah Roh Kudus. Inilah peneguhan dan sukacita kita. Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia mendahului segala perjalanan dan situasi hidup kita hingga saat ini. Mari perlihatkan dan bagikan kabar sukacita Ia, sehingga banyak orang melihat dan percaya kepadanya. Saat ini ada kekhawatiran melanda dunia yang baru-baru ini, seperti yang dialami kita, terjadinya COVID-19. Jangan terlalu khawatir. Di sana kita akan iman dan kepercayaan kita harus memang benar-benar teguh, anak didik kami. Sebab dalam keadaan ini kita disegarkan Kristus yang sudah bangkit menyapa kita. Janganlah kamu takut, sekalipun untuk sementara tinggal di rumah untuk memutuskan penyebaran virus COVID yang saat ini, yang harus kita, walaupun kita keluar harus memakai masker, dan kita sering tidak tahu siapa yang menegur kita atau siapa yang menyapa kita di dalam perjalanan atau kita juga menyapa kita sewaktu kita sedang di luar daripada rumah kita, karena terjadinya beberapa virus-virus yang melanda di negara tercinta ini. Mari kita rayakan dan bagikan kabar baik ini dalam kehidupan setiap harinya, sehingga banyak orang melihat dan percaya bahwa Dia sudah bangkit dan hidup. Dia mendahului kita dalam setiap perjalanan dan masa depan kita. Bahkan Ia menyertai dan memberkati kita senantiasa. Kristus mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Di sini firman Tuhan, beritakanlah kabar sukacita, kabar kebaikan, daripada kabar untuk kebenaran, agar banyak orang berbondong-bondong untuk menyaksikan daripada kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita memperoleh daripada keselamatan dari Tuhan. Sebab tema hidup kita selalu dipercayai oleh pada firman Tuhan. Firman Tuhan juga yang terambil daripada di Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Di sini firman Tuhan mengatakan, sungguh firman Tuhan yang sungguh untuk menguatkan anak didik kami, untuk meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Semakin kita begitu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Sungguh besar. Sungguh besar yang berarti dikatakan, kita lahir di dunia ini sudah mempunyai dosa. Banyak pelanggaran yang kita lakukan. Bukan hanya pelanggaran yang kita sengaja, tapi kita sering melakukan pelanggaran yang karena kita perbuat. Karena situ kita sudah tahu bahwasannya daripada itu adalah pelanggaran dosa, tapi kita lakukan dan kita seperti sama melakukannya. Kayak kehidupan kita sehari-hari kayak menjadi seperti hal kebiasaan kita dalam melakukan kedosaan kita. Sementara Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan atau untuk menebus dosa-dosa para manusia. Sebab dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus mengutus daripada umat kepercayaan, atau disebut dengan kita pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus itu mengutus kita, anaknya, katanya, yang anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus datang untuk menyelamat, bukan untuk menghakimi daripada setiap kehidupan kita, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, yang akan mendengarkan pada firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita lebih dikuatkan oleh beberapa faktor-faktor yang tadinya sudah Bapak jelaskan. Mari lebih lagi dekatkan hati kita kepada Tuhan, lebih lagi fokus tentang kebenaran akan pada firman Tuhan, karena akhir-akhir ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Mari lebih lagi kita eksis, ajak saudara-saudara kita atau ajak famili kita, biar lebih lagi kita mengikut Tuhan dan berjalan kepada Kristus Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.